Pemirsa, Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Dengan tangan terborgol dan berbaju tahanan oranye, mantan Kapolres Ngada Fajar Widiadharma digiring ke ruang konferensi pers Kamis sore. Mantan perwira polisi berpangkat AKBP itu ditetapkan tersangka pencabulan anak dan langsung ditahan di rutan Barreskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka merekam serta menyebarkan perbuatan bejatnya. Penyidik juga menemukan fakta jika mantan Kapolres Ngada ini menggunakan narkoba. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Ya, aksi bejat ex-Kapolres Ngada terungkap usai kepolisian Australia menelusuri asal-muasal video asusila yang beredar dan dijual pelaku di dunia maya. Dari hasil penyelidikan, bukan hanya bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban, namun pelaku melakukan pencabulan terhadap 4 orang, 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Sungguh miris, Fajar Widiadharma harus berurusan dengan instansinya sendiri, kepolisian, akibat perbuatan bejat yang dilakukan. Mantan Kapolres Ngada berpangkat AKBP ini tak dapat berkutik setelah kepolisian federal Australia menemukan video asusila yang dibuatnya dan dijual di media sosial. Dari penyelidikan polisi, Fajar Widiadharma mengaku mencabuli bocah 6 tahun di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 11 Juni 2024. Korban diantarkan seorang remaja dengan imbalan 3 juta rupiah. Tersangka juga memvideokan pencabulan dan mengunggah ke situs porno di Australia. Sejumlah barang bukti didapatkan di lokasi, mulai dari keterangan 9 saksi, rekaman CCTV, dan dokumen registrasi di resepsionis. Dari penyelidikan terungkap, korban pencabulan bukan hanya 1 orang, namun ada 4 orang, 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Mantan perwira polisi berpangkat AKBP itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak dan terbukti positif narkoba. Fajar Widiadharma ditahan di rutan Barreskrim Polri, terancam pidana berlapis dan terancam dipecat dari Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, menguaknya kasus Kapolres Ngada yang melakukan pencabulan terhadap 4 orang, 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa menjadi alarm peringatan terkait kasus pornografi anak yang kian mengkhawatirkan. Bahkan terbaru pemirsa, menurut survei National Center for Missing and Exploited Children, Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. Kita akan membahas hal ini bersama 2 narasumber. Sudah bergabung bersama kami staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bapak Kawian. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kawian, Pak Arianto. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya izin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau kita bicara strategi kepolisian dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku penyebaran konten pornografi anak, Pak, dan kaitannya dengan kasus Kapolres Ngada, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Maksudnya bagaimana? Ya. Strategi bagaimana? Kita tahu bahwa kasus ini membuat kita tadi ada surveinya Indonesia darurat pornografi nomor 2 di ASEAN, Pak. Bagaimana kepolisian bisa tadi berstrategi mengidentifikasi dan menangkap pelaku penyebaran konten pornografi anak, Pak? Oh iya, cyber kita cyber Polri memang sudah ada, tapi memang patut diakui ya kalau dibandingkan dengan masifnya kejahatan di cyber ini, ya kita memang masih kurang memadai. Apalagi kalau dalam meng-counter itu kan kita kalau mau men-take down segala tidak mempunyai kewenangan untuk langsung. Biasanya kalau ada suatu konten yang kurang baik ataupun melawan hukum, kita hanya mengkomunikasikan kepada Kominfo untuk men-take down itu. Kemudian contoh seperti hoax dan apalagi dengan perdagangan-perdagangan yang seperti itu. Itu jadi kita boleh dikatakan memang lebih cepat kejahatannya itu daripada dunia kemampuan maya kita untuk mengantisipasi. Tetapi kalau untuk kasus ini yang Pak Kapolres Ngada ini justru ini terungkapnya ini bukan karena dari patroli, tapi Betul. gini, dia sendiri yang mengunggah kemudian dikirim ke di luar negeri sana. Nah kemudian patroli daripada polisi Australia lah yang kemudian mendapatkan ini kalau ada konten ada kekerasan seksual, sehingga karena sumbernya dari Indonesia dikirimlah ke Indonesia, ditanyakan kepada perlindungan perempuan kalau nggak salah, saya tidak tahu persis, tapi kemudian itu dilaporkan ke BUPI Internasional Polisi. Dan Polri mengadakan penyidikan di Polda dan langsung ditekel oleh Mabes Polri. Okay. Jadi ini tersebarnya itu justru karena memang sengaja diunggah sendiri oleh pelakunya itu, Pak. Dan tadi dilaporkan dari Australia, Pak Arianto ya. Bukan temuan kita organik sendiri seperti itu. Bukan. Baik, saya ke KPAI, Pak Kawian. Pak, kalau kita bicara langkah, Pak, konkret yang harus diambil dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi anak di Indonesia. Kalau tadi kan kita dapat laporannya dari Australia malah, Pak. Kalau bicara organik lokal, apa yang harus dilakukan pemerintah agar kita harusnya lebih cepat lagi dari dalam negeri, Pak Kawian? Baik, terima kasih. Pertama, saya apresiasi aparat kepolisian yang bertindak cepat ya, menindak oknumnya sendiri yang melakukan kejahatan ya. Ini kejahatannya berlipat. Kejahatan pornografi, penyebar luasan informasi pornografi lewat media sosial, kemudian juga pelecehan seksual. Nah, ini apa yang harus dilakukan adalah pertama adalah pencegahan dan penanganan. Pencegahan harus segera disahkan undang-undang tentang tata kelola perlindungan anak di ranah digital yang sekarang ada di Komdigi, sedang dibahas ya. Yang kemudian juga penegakan hukum. Nah, ini soal penegakan hukum, pelaku mantan Kapolres tersebut harus ditindak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kalau aparat penegak hukum APH terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka hukumannya adalah ditambah 1/3 dari hukuman biasa. Nah, ini harus kita tegakkan pasal tersebut juga agar menjadi jera kepada pihak-pihak lain. Nah,
terkait dengan Indonesia memang saat ini menempati urutan kedua ASEAN dan keempat dunia dalam konten pornografi anak. Ini harus menjadi perhatian negara ya, bahwa negara harus hadir segera membuat regulasi yang bisa membendung, mencegah dan menangani kasus-kasus pornografi anak. Oke, Pak Arianto, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa unit cyber kita sudah ada, tapi kadang kesulitan harus tadi untuk take down segala macam, harus koordinasi ke Kominfo. Anda melihat kalau ada langkah konkret ke depannya, apa yang harus dilakukan baik itu kepolisian dan pihak-pihak terkait agar prosesnya lebih gampang dan hal-hal seperti ini sifatnya perlindungan bisa kita cegah di awal, Pak Arianto? Ya, saya kira kalau untuk pencegahan itu ya pengaturannya ya. Itu tadi saya setuju dengan usul diadakan peraturan ya, peraturan yang lebih ketat dan lebih spesifik kepada ini. Dan kalau saya pribadi ini sekarang ini mumpung KUHP lagi akan direvisi ya. KUHP ini lagi mau direvisi. Nah itu saya lihat kelemahan KUHP selama itu yang lalu itu hampir tidak ada itu perlindungan kepada korban itu. Yang lebih banyak perlindungan HAM-nya tersangka itu. Jadi mungkin bisa diusulkan ya untuk perlindungan korban kejahatan anak-anak ini spesifik gitu diatur di dalam KUHP, di mana aturan yang kewenangan yang diberikan kepada Polri bisa kewenangan langsung mendetek dan kemudian men-take down ataupun mengolah, itulah intinya gitu, sehingga itu bisa memungkinkan percepatan kan? Satu, percepatan dalam penyidikan, dan dua, percepatan di dalam pengadilan itu. Karena kalau KUHP kita sekarang ini kan lelet banget ya, lama sekali itu satu kasus tuh bisa tiga bulan paling cepat, kemudian divonisnya 1 tahun. Nah ini mestinya kalau dalam kasus yang ini kejahatan dengan terhadap seksual ataupun pada anak-anak, ini mestinya dikasih suatu prosedur yang kilat gitu, cepat gitu, sehingga tidak disamakan dengan kasus-kasus yang biasa gitu. Mungkin itu ya, kalau untuk mencegah itu harus aturan yang ketat dan kemudian kemenangan yang besar diberikan pada di lapangan dan proses persidangan yang cepat sehingga efek jerahnya itu ada, efek deteren kepada masyarakat maupun efek deteren kepada pelaku. Baik, Pak Arianto dan Pak Kawian dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ini ada survei dari National Center for Missing and Exploited Children yang melaporkan Indonesia ini nomor 2 di ASEAN dan 4 dunia. Kita lihat bersama, Pak. Ya, itu angka yang cukup ironis ya Pak ya, untuk kita negara yang disebut punya etika, agama yang bagus, tapi justru pornografi dan anak itu nomor 2 di ASEAN dan 4 di dunia. Saya ke Pak Kawian. Pak, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ya perlindungan ya, peraturan tadi yang harus dibuat lagi lebih baik lagi. Hukuman, Anda menyebut harus ditambah lagi 1/3 dari hukuman. Apakah hukuman juga bisa membuat para pelaku ini jera menurut Anda, Pak Kawian, dengan yang cukup berat seperti itu? Ya, hukuman itu harus ditegaskan, dilakukan, ya dijatuhkan kepada pelaku ya, dan itu harus dipublikasikan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu dan untuk bisa menjadi efek jerah. Dan saya tertarik untuk menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tentang perlindungan terhadap korban nih. Korban anak ini sambil kita menunggu proses hukum terhadap pelaku, yang tidak diboleh ditunda adalah perlindungan khusus kepada para korban yang merupakan anak-anak ya. Jadi segera dilakukan perlindungan, dikembalikan hak-haknya seperti rehabilitasi, seperti hak pendidikan, seperti hak untuk bersama keluarga, dan yang juga penting adalah dilarang mempublikasikan identitas para korban karena para korban masih punya masa depan, para korban merupakan masih anak-anak, dan juga, sekali lagi tidak boleh dipublikasikan identitasnya, apakah itu sekolahnya, apakah itu namanya,
apakah itu alamatnya, identitas dan orang tuanya. Tentang larangan publikasi identitas korban ada di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ada juga dalam peraturan Dewan Pers tentang pemberitaan ramah anak. Jadi sekali lagi yang tidak boleh ditunda adalah perlindungan terhadap korban, karena korban merupakan anak-anak yang masih punya hak untuk masa depannya. Oke, jadi proses pemulihan dan reintegrasi sosial ini penting ya, Pak Kawian ya, untuk dilaksanakan. Tapi Pak Kawian, tadi yang menarik bagaimana sebenarnya Pak Arianto juga menyebutkan bahwa harus ada spesifik KUHP, kewenangan kepolisian yang lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi. Kalau sekarang kan memang prosesnya agak sedikit berlarut-larut. Dari Anda sendiri, Pak Kawian, punya catatan apa terkait ini? Betul ya bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik itu di ranah langsung maupun daring digital itu besar ya. Catatan kami bahwa perlu segera dirumuskan ya, dibuat undang-undang yang mengatur perlindungan anak di ranah digital ya, seperti tadi yang dilakukan oleh mantan Kapolres tersebut kan, dia melakukan pelecehan, memproduksi kontennya, menyebarluaskan kontennya, dan di dalamnya juga ada praktek tindak pidana perdagangan orang ya, eksploitasi juga. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua supaya ada pasal khusus yang menjerat perilaku kriminal, perilaku pidana tersebut. Oke, Pak Arianto, dengan adanya tadi celah yang kita diskusikan bersama, apakah menurut Anda ini membuat tadi angka pornografi anak di Indonesia ini tinggi seperti itu, Pak? Jadi kalau kita coba perbaiki tadi hal-hal yang kita sebutkan, baik itu spesifik KUHP-nya, kewenangannya, Anda yakin bahwa nanti kepolisian dan instansi terkait ke depannya bisa bekerja lebih baik lagi, Pak, terkait pornografi ya, anak? saya kira gitu ya. Intinya begini Pak, kalau polisi itu ya bisa bekerja dengan cepat apabila memungkinkan undang-undangnya itu ada dan kemudian tidak menghambat dalam tanda petik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ini Pak, peningkatan itu sebetulnya polisi sudah termasuk sikap ya Pak. Oke. Pak Kapolri sudah membuat direktorat khusus untuk itu, PPA, PPO itu malah khusus ya, dan sekarang kecepatannya atau bertindaknya itu sangat agresif gitu ya. Tetapi ya itu yang masifnya daripada cyber di medsos itu sangat dahsyat ya, kita sendiri kadang-kadang yang memang kewalahan kita baca saja. Gitu ya, untuk menyampaikan hanya untuk mendetek aja, apalagi untuk menindak gitu. Baik, nah ini silakan Pak Arianto. Ya semangat itu sudah tinggi ya Pak. Ya. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan aturan yang memungkinkan untuk kita berbuat cepat, itu jadi juga pasti akan meningkat terus kalau tidak diantisipasi dengan yang spektakuler gitu Pak. Baik. Makanya saya kesempatan ini kan KUHP sekarang mau diketok nih bulan ini. Nah itu masukan itu mungkin dari perlindungan anak dari Bapak mungkin bisa nyarankan itu Pak, itu tambahkan. Mudah-mudahan KUHP ini keluar dengan tambah-tambah aturan-aturan yang baru yang betul-betul mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum di lapangan itu Pak. Termasuk gini penindakan atau penanganan pada kasus kejahatan anak. Ya, dan kalau tadi peraturan undang-undangnya jelas ya Pak, polisi lebih sigap lagi ya Pak nantinya, dan juga penegakan hukumnya tadi tidak ambigu. Nah, kalau bicara peran ini Pak, kita tahu ketika kita bicara pornografi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah untuk memberantasnya, tapi masyarakat. Saya ke Pak Kawian, bagaimana peran KPI dan juga pemerintah harusnya bicara literasi digital Pak di kalangan anak-anak dan remaja guna mencegah mereka terpapar konten negatif, Pak Kawian? Baik, ini memang sesuatu yang tidak mudah ya. Di tengah era digitalisasi yang dahsyat begini ya, sebagian besar anak kita berinteraksi di ranah digital ya. Sementara pada saat yang sama orang tua kita yang mestinya punya peran melakukan pengawasan, memberikan literasi, tetapi kan faktanya banyak orang tua yang juga masih harus banyak belajar. Ya.
Dan faktanya juga banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya karena memang mereka harus beraktivitas untuk sehari-hari, maka selain tidak punya literasi, kemampuan literasi juga tidak punya waktu. Nah, dalam rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak di ranah digital itu ada kewajiban bagi PSE atau penyelenggara sistem elektronik atau platform media sosial untuk melaksanakan apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu berupa memberikan literasi, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya peduli, supaya aware terhadap aktivitas anak-anak mereka di ranah digital supaya bisa mengawasi dan sebagainya. Pak Kawian, Pak Arianto, terima kasih untuk bincang singkat kita. Semoga nanti penegakan hukumnya makin baik ya Pak, karena anak-anak adalah tadi masa depan bangsa ya, dan semoga angka-angkanya tadi semakin menurun seperti itu. Terima kasih Pak Arianto, Pak Kawian. Terima kasih Pak Joko, selamat ya. Pak Arianto. Hati-hati di jalan Pak ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.